diharapkan bisa didukung dan dipastikan pendanaannya begitu ya di dalam apa namanya Renja maupun RKKL Kementerian Transmigrasi di tahun 2026. Next. Nah, ini beberapa yang terkait dengan PN6, khususnya mendukung wilayah metropolitan di Cahaya Baru dan di Parit Rambutan, dan juga di yang mendukung IKN di Pasir, di kawasan transmigrasi Kerang. Dan apa saja propenya, gitu nih Bapak Ibu bisa lihat di sini. Itu yang berwarna biru, ini kami update ya dari yang sebelumnya ada di masing-masing prope. Contohnya kalau di Prope 1 itu ada prasarana perlindungan daya rusak air di Sulawesi Tengah. Kemudian juga di Prope 2 pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, layanan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi. Di Prope 3 itu ada peta bidang tanah, program pendaftaran tanah dan sebagainya. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat ini tahapannya Bapak Ibu, proses perencanaan dan penganggaran itu inline berjalan. Kami di Bappenas ini proses untuk penyusunan RKP. Jadi rencana kerja pemerintah itu nanti akan ditetapkan yang sebelumnya Permen dirancangan menjadi Perpres. Jadi di eh, apa namanya RKP-nya bentuknya Perpres kemudian dimutakhirkan lagi di bulan Desember. Tapi di satu sisi Renja dan RKKL juga harus diselesaikan. Nah, dan paralel dengan itu adalah Renstra yang perlu diselesaikan. Untuk SBPI tahun 2026 ini sedikit mengalami keterlambatan yang biasanya di bulan Maret, ini keluarnya di bulan Juli. Sehingga waktunya sangat sedikit begitu ya Bapak Ibu ya untuk bisa ke SBPA keluarnya bulan Mei, kemudian SBPA-nya 24 Juli dan kami diberi kesempatan untuk melakukan TM apabila nanti ada usulan tambahan ataupun ada pengidentifikasian perubahan lah nanti dimasukkan ke tabel semula menjadi itu sampai tanggal 1 Agustus. Nah, setelah ini tentu akan ada penelahan juga RKKL untuk detailing apa yang mau dilakukan. Ya, ini insya Allah dilakukan nanti 25 sampai tanggal eh, oh tidak salah 5 Agustus ya oleh Kementerian Keuangan. Next. Bapak Ibu, kalau kita lihat di SBPI maupun SBPA di lampiran satu, transmigrasi ini masuk ke dalam transformasi ya penyelenggaraan program transmigrasi yang tuntas, karya nusa, gotong royong, lokal dan patriot. Jadi ini merupakan concern Presiden, Pak. Ini bersamaan gitu ya atau sama dengan program MBG, program Keluarga Harapan, bantuan sosial sembako. Jadi ini prioritas sehingga pendanaannya pun sepertinya cukup besar begitu, baik di SBPI maupun di SBPA yang tidak mengalami perubahan. Next. Nah, ini kita bandingkan pagu indikatif versus pagu anggaran, tidak ada perubahan sama sekali begitu ya. Eh, Kalau Bapak Ibu bisa melihat 1,9 tidak terdapat alokasi tambahan anggaran dan ini sudah di apa istilahnya dikunci ya Bapak Ibu. Nah, ini kami mengikuti pembahasan seperti ini, Mbak Erna dan Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ini kami sedang menanyakan informasinya tidak boleh ada perubahan antara komponen-komponen ini nih, antara 001, 02 sampai 05. Jadi as it is yang diberikan di sini. Sehingga kalau kita lihat di sini program prioritas Presiden tersebut baik di SBP dan SBPA yang akan dilakukan yaitu sebesar 1,269 triliun dengan tidak ada alokasi tambahan anggaran. Next. Nah, kalau kita lihat di sini juga distribusinya RO dan alokasi Kementerian Transmigrasi, RO-nya ada 24 ya di kegiatan transmigrasi. Untuk yang PN-nya 24, untuk non-PN-nya itu ada 113, sehingga jumlah 137 dengan pendanaan begitu ya Pak ya di mana program transmigrasi 70 RO dengan anggaran sekitar 1,3 triliun, 24 ROPN dan 50 RO non-PN, sedangkan dokumennya sebesar 564. Jadi kalau kita lihat alokasi untuk PN-nya begitu
itu lebih kecil dari yang non prioritas nasional. RO-nya begitu ya. PN RO dan alokasinya itu hanya 24 RO, sedangkan yang non PN-nya itu ada 50 RO. Next. Ini kalau kita lihat dari alokasinya boleh balik lagi maaf. Nah, kalau kita lihat PN ini itu hanya 24, alokasinya hanya 270 juta begitu ya. Non PN itu sampai ini programnya aja ya, sampai 1 triliun Pak. Hanya seperlimanya nih Pak Bambang untuk PN-nya. Jadi nanti kami mohon justifikasinya juga. Next. Nah, ini dari kita lihat distribusi intervensi ya untuk pagu indikatif. Ini ada beberapa kawasan transmigrasi yang belum mendapatkan intervensi. Ada 13. Mohon dikoreksi kami, Mbak Erna nih, kalau misalnya terkait ini. Ada di Lunang Silaut, Pak. Itu belum ada, Pak, intervensinya. Kemudian di Sumatera Selatan, di Kikim, dan Telang, begitu ya. Di Kalteng itu benar ya, Mbak Erna ya. Arut Selatan dan Lamun Tidadahu, belum ada. Di NTT, di Tasiveto, di Sultra, di Anaua, begitu di Papua, di Senggi, Pak, Maluku Utara, di Pulau Morotai. Pak Bambang, apakah tidak akan diintervensi nih 2026, Pak, Bapak Ibu dari next. Nah, identifikasi dukungannya ini untuk program unggulan sebesar 1 triliun, padahal kalau di lampiran, Pak, itu 1,269. Nah, kami mohon penjelasan untuk 300-nya ini digunakan di mana? Nggak 300 sih, 220 lah. 220 itu akan digunakan pendanaannya. Jadi dari sisi lokasi ada yang belum terintervensi, dari sisi alokasi ini ada 220 yang di lampiran SBPA itu harusnya digunakan untuk program unggulan ini. Nah, itu dialokasikan kemana, Pak, gitu. Nah, ini mungkin butuh catatan juga di sini. Next, lanjut. Nah, ini terakhir ya catatan kami untuk penyusunan Renja agar pelaksanaan kegiatan pada Renja perlu sejalan dengan kebijakan transmigrasi tadi Pak, RPJPN, RPJMN, RKP, Renstra, terutama di rancangan. Kita paralel nih sedang sosialisasi dan kami juga sudah menyampaikan di pagi hari mengenai Renstra dan Kementerian Transmigrasi. Dalam upaya pencapaian target transformasi pengembangan kawasan transmigrasi tersebut, perlu dipastikan penyelesaian dokumen rencana aksi, Pak, masing-masing kawasan, khususnya yang tadi untuk pemenuhan target keempat ya, yang persentase kontribusi dari masing-masing pemangku kepentingan di transmigrasi. Dan dipastikan keterkaitan dokumen ini dengan yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Kemudian Kementerian Transmigrasi perlu menyampaikan seluruh regulasi dan dokumen pendukung, termasuk penjelasan tadi Pak yang 200-nya itu, karena di lampiran itu harusnya 1,2 ya untuk pelaksanaan kegiatan unggulan di transmigrasi. Next. Kemudian yang keempat, nah ini perlu menerbitkan keputusan Menteri Transmigrasi tentang penetapan kawasan transmigrasi Barelang dari sisi kerangka regulasinya sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Kemudian Kementerian Transmigrasi perlu melakukan penajaman target dari sisi alokasi tadi ROPN-nya sangat kecil ya Pak ya. Memperhatikan komposisi sesuai dengan lampiran 3A dan dipastikan intervensi pada 45 lokus dan juga 108 kawasan transmigrasi lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat indikasi intervensi kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Bantaeng ini, Pak Bambang. Mohon penjelasan, Pak. Jadi ada 13 yang tidak mendapat intervensi, tetapi ada satu yang tidak masuk lokus, begitu, tetapi mendapatkan intervensi. Ini, ini maksudnya tidak masuk ke 108 juga ya, Mbak Erna ya, atau Mas Rafif? Iya, Pak. Di luar 153. Iya, di luar 153. Ini mohon penjelasan Pak Bambang sama Bapak Ses. Dan kami harapkan juga Kementerian Transmigrasi dapat menyampaikan usulan penyesuaian metadata indikatornya untuk KP transformasi pengembangan kawasan transmigrasi yang akan dicantumkan dalam RTP, termasuk perhitungan tadi target-targetnya.
Next. Catatan-catatan ini kita akan tuangkan di catatan pertemuan tiga pihak dan ditandatangani melalui sistem informasi Krisna, Renja. Kemudian kalau ada penyesuaian alokasi anggaran terhadap PN sesuai dengan lampiran 3B dan seluruh rangkaian proses ini perbaikannya dituangkan oleh Kementerian Transmigrasi dan ditelaah oleh Kementerian PPN Bappenas dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus, berarti hari ini. Saya jamnya mudah-mudahan nggak salah ya, katanya jam 18, Mbak. Itu apa dimungkinkan untuk dilakukan begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa segera dilakukan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mungkin nanti bisa dilanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Direktur. Eh, Ya, terkait dengan deadline untuk penyesuaian Reja, ini informasi terakhir menjadi tetap tanggal 1, tetapi pukul 23.59. Nah, ini nanti mungkin Mbak Rashida ya dari AP3D bisa menjelaskan juga secara lebih detail terkait dengan penyusunan Reja atau divisa Reja. Ini kami persilakan Mbak Rashida. Baik, terima kasih waktunya Bu Erna. Selamat sore Pak Rudo, Pak Ses, Pak Karo, Pak Satya dari DJA, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada TM Kementerian Transmigrasi hari ini. Iya benar, benar terkait penambahan waktu yang tadi disebutkan untuk penyesuaian di Krisna Renja pada hari ini diperpanjang sampai pada pukul 23.59. Jadi masih tersisa beberapa jam ke depan. Kementerian lembaga diharapkan dapat memenuhi penyesuaian berikut hingga submit approval dalam penyesuaian Krisna Renja tersebut. Kami menghimbau juga Bapak Ibu untuk dapat melakukan penyesuaian KRO-RO sesuai dengan SIB KRO terbaru dalam penyesuaian Renja 2026 ini. Dari saya sekian. Nanti apabila ada yang apabila ada yang didiskusikan dapat ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rashida. Selanjutnya dari DJA kami persilakan Pak Satya. Terima kasih Bu Erna. Mohon izin Pak Direktur, mohon maaf tidak menyalakan kamera karena kebetulan di kantor sinyal lagi kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur dan Bapak Ibu para pimpinan di Kementrans yang tidak bisa saya absen satu persatu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Erna. Ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan terkait dengan pemutakhiran Renja Kementerian Transmigrasi ini, yaitu tadi selain yang sudah diingatkan, sebenarnya hampir semua sudah diingatkan oleh Pak Direktur. Saya nambahkan sedikit aja Pak Direktur biar cepat dilakukan pemutakhiran nih, kasihan waktunya waktunya ini the last minute nih, nanti nggak selesai bisa molor semua nantinya ya, malah nggak terakomodir. Tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Direktur bahwa untuk PA Kementrans ini tidak mengalami perubahan ya, masih sama 1,9 T ya. Nah, cuman ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena ini kementerian baru, kemungkinan kan nanti dinamika atas komponen 001 ini juga harus dicermati agar dihitung benar-benar dengan data yang valid sehingga tidak terjadi alokasi yang melebihi terlalu besar sehingga nanti idle money-nya kegedean gitu ya. Harus dihitung dengan cermat komponen 001 maupun 002-nya juga ya, sehingga nanti terutama kebutuhan belanja pegawai benar-benar bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian terkait dengan belanja barang ini juga perlu disiapkan antisipasi kalau perlu rekonstruksi belanja barang agar lebih efisien
ya, dalam rangka menjaga fiskal buffer dan fleksibilitas untuk mendukung kebijakan strategis Presiden. Ya, mungkin di antara lain misalkan dengan melakukan penajaman perjalanan dinas, melakukan penajaman terhadap pengadaan ATK, terus cek lagi kegiatan-kegiatan seremonial di ini rapat FGD, paket meeting dan seterusnya ya seperti itulah. Itu supaya bisa lebih efisiensikan karena memang untuk arah kebijakan 2000 PA 2026 ini diarahkan kepada mendukung 8 prioritas Bapak Presiden plus mandatory spending ya yang harus diinikan dan tetap mengangkat semangat efisiensi dan efisiensi tahun 2025 kemarin gitu ya Pak. Kemudian untuk belanja modal ini juga sama supaya terus ditajamkan, diefisiensikan untuk benar-benar mengenerate output outcome. Jadi jangan sekedar menghasilkan output saja, tapi juga fokus pada mengenerate outcome yang maksimum. Ya. Nah, dari situ Bapak izin kami izin agak detail sedikit gitu ya, karena kami melihat masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Pertama tadi yang sebagaimana Bapak Direktur sudah singgung juga gitu ya, terkait dasar hukum untuk pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program 5T. Saya kalau tidak salah pernah ngikut harmonisasinya ini permennya, ini kemudian beritanya atau progresnya seperti apa saya yang belum tahu itu. Kemudian termasuk yang kawasan Rempang Balerang itu seperti apa, karena pas ABT kemarin belum teralokasikan. Terus ada lagi kalau buka RKKL-nya itu masih ada pembangunan kolam renang yang sebenarnya di ABT 2025 kemarin itu sudah ada. Nah ini mohon nanti penjelasan, tapi ini sudah mulai detail ya, teknis saya izin ya Pak Direktur, nanti mungkin bisa ditanggapi secara sekaligus oleh teman-teman teman trans. Mungkin untuk sementara itu dulu Bu Erna, supaya kita tidak terlalu berlama-lama juga dan sehingga teman-teman Kementerian punya waktu untuk melakukan pemutakhiran renja. Dan juga saya perlu ingatkan, jangan lupa juga nanti KPJM 2027 dan sampai dengan 2029-nya ya, sehingga nanti bisa diproses lebih lanjut. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satya. Mungkin satu Pak, untuk konfirmasi untuk penelaahan hingga kapan Pak? Penelaan hingga tanggal 5 Agustus, Mbak. Pukul Pukul ya, atau 2359 juga ya Pak ya? Iya, iya. Baik, itu berarti hanya melalui forum chat di Sakti ya? Sakti. Iya, iya. Ya. Terima kasih Pak Siap. Ya, selanjutnya Pak Karo kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur, Pak Laudo, Pak Satya dan tim dan rekan-rekan di Kementerian Transmigrasi. Terima kasih atas waktunya. Cukup kita harus bercecer-cecer nih untuk kegiatannya. Dan teman-teman juga sedang mengejar penyerapan untuk 2025. Jadi mohon maaf nanti kalau ada beberapa teman yang mungkin tidak bisa bergabung di TM ini. Tapi saya lihat Pak SES Ditjen PPK Tran dan SES PPMT hadir di Zoom ini. Izin menyampaikan paparan, Mas Anto bisa share. Oh, hadir juga Pak Lalu tuh dari SES Itjen.
Yang pertama, terima kasih Pak Rodo tadi sudah menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita eh, sesuaikan dengan tadi beberapa pertimbangan yang sudah disampaikan. Nanti akan kami bahas internal. Seperti misalnya tadi ada beberapa yang tidak masuk di kawasan, ada